Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan lewat Mana Rema. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, yang menjadi penuntun bagi langkah hidup kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan, biar apa yang kami dengar semakin meneguhkan kami, menguatkan dalam perjalanan hidup yang diwarnai dengan bermacam-macam masalah ini. Tetapi kebenaran firman-Mu menjadi penopang dan membuat kami menjadi kuat dan merdeka karena janji-janji Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Bapak Ibu saudara, kalau ada tawaran untuk membaca ayat dalam Alkitab, tentu saja kita akan memilih membaca dari Mazmur 117 karena isinya hanya 2 ayat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara jeli membaca Alkitab, Mazmur 117 ini merupakan pertengahan dari keseluruhan Alkitab. Ya, isinya cuma 2 ayat saja. Isinya, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau dibandingkan dengan Mazmur 119 yang jumlah ayatnya 176, apakah karena ayat ini terlalu banyak sehingga kita merasa capek membaca pasal ini? Mazmur 119 memang adalah pasal yang ayatnya paling banyak dan terpanjang di Alkitab. Terdiri dari 176 ayat dan sesuai dengan judulnya, pasal ini berisi pentingnya hidup menuruti petunjuk atau Taurat Tuhan. Tentu bukanlah sebuah kebetulan kalau pasal ini menyatakan tentang indahnya firman Tuhan, kemudian pentingnya kita membaca dan merenungkannya, lalu hidup sesuai dengan petunjuknya. Ini adalah pasal yang terpanjang. Jika membaca 176 ayat saja kita sudah merasa capek atau bosan, bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita ini orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan mau hidup menurut petunjuk Tuhan. Mazmur 119 juga layak kalau sangat panjang, karena memang nyatanya manfaat dari membaca dan hidup menuruti Taurat Tuhan itu sangat banyak. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita ditunjukkan manfaat hidup sesuai firman Tuhan, seperti supaya kita berbahagia. Ayat 1-8 dari Mazmur 119. Kemudian untuk menjaga hidup kita bersih. Ayat 9-16. Supaya kita bisa memberi jawaban kepada orang yang mencela kita. Ayat 41-48. Lalu agar kita menjadi bijaksana. Ayat 97-104. Lalu hidup dengan tentram. Ayat 161-168 dan lain-lain. Ya. Tapi selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur ini juga melukiskan berbagai pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang menjadi pelaku firman atau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ia juga merasa asing di tengah dunia. Kita bisa baca di ayat 17-24.
Ia juga diperlakukan dengan kejam karena menuruti firman Tuhan. Ayat 25 sampai 32. Bahkan hampir dihabisi. Ayat 81 sampai ayat 88. Tetapi menarik untuk kita perhatikan karena Alkitab menyatakan ia memilih tetap berharap pada Tuhan. Mazmur 119 ayat 114 berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu dan percaya pada keadilan Tuhan. Ayat 137 berkata, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar, karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidupnya. Ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menjadi pelaku firman bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Pemazmur mengakui dengan berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tapi perhatikan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Meskipun diakui kemalangan orang benar itu banyak, kata Mazmur 34 ayat 20, tapi ada Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan ada saatnya kita akan menghadapi tantangan dan hambatan dari dunia yang menolak kebenaran ini. Tapi di saat seperti itu, jangan pernah merasa putus asa. Berharaplah selalu pada Tuhan yang pada hakikatnya adalah firman itu sendiri. Percayalah, meskipun ada tantangan dan hambatan, tapi manfaat hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan itu sangat banyak dan menguntungkan hidup kita. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita punya kesukaan untuk merenungkan dan hidup menuruti firman Tuhan. Ketika kita dalam kelemahan, firman Tuhan akan memberi kekuatan. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Adakah di antara kita yang sudah merasa lelah dalam perjalanan ini? Ya. Yesaya 57 ayat 10 berkata, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah menjadi letih lesu. Ya. Tapi jangan berhenti sampai di letih lesu. Ada undangan Tuhan dalam Injil Matius dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dengan janji dan jaminan aku akan memberi sentosa atau kelegaan kepadamu. Apakah ada di antara kita yang menjadi tidak berdaya? Tuhan sanggup memberikan semangat yang baru. Ketika kita mengalami jalan buntu, firman Tuhan memberi petunjuk dan jawaban. Rasul Paulus berkata pada jemaat Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Sudah kita melihat dari ayat ini, kita bisa menyimpulkan Tuhan mengizinkan pencobaan mewarnai hidup kita supaya kita sungguh mencari Tuhan, lalu kita mendapat pertolongan Tuhan dan kita punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita dalam ketakutan, firman Tuhan juga memberi kita penghiburan. Pemazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketika Bapak Ibu Saudara takut, kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita? Ketika iblis memanah pikiran kita sehingga muncul kekhawatiran, maka firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Rasul Petrus berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Ketika dalam keadaan terjepit, firman Tuhan juga menghibur dan menguatkan kita dengan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang kita ketahui itu terbatas,
Tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas. Masih banyak lagi janji-janji Tuhan yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Nah, menarik untuk kita perhatikan, sebab firman Tuhan berkata, dari segala yang baik, ya, tidak pernah Tuhan memberi yang tidak baik. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sebab itu mari kita mendisiplin diri untuk membaca firman Tuhan, memindahkan ayat firman Tuhan dari Alkitab, dari HP ke dalam hati kita, supaya kita bisa mendapat kekuatan. Sebab firman yang pindah dari Alkitab ke dalam hati kita itu bisa muncul, bisa bersuara, menjadi pertolongan pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa kita merasa terjepit. Jadi kebenaran firman yang ada dalam diri kita, hidup kita, hati kita, dan kita berusaha untuk menghidupinya, supaya kebenaran firman yang kita lakukan itu akan memerdekakan hidup kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kata merenungkan siang dan malam itu menunjuk kepada hari. Jadi hari ini saja merenungkan firman tidak cukup. Dari hari ke hari, dari hari ke hari kita merenungkan firman, lalu kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya pasti muncul setiap musim. Dikatakan daunnya tidak layu, tidak kering. Lalu jaminannya apa saja yang diperbuatnya, dibuatnya jadi berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan dan menguatkan kami. Roh Kudus memeteraikan firman yang sudah kami baca, kami dengar. Ini boleh menjadi tuntunan langkah demi langkah dalam kehidupan kami, sehingga ketika Tuhan izinkan masalah, goncangan-goncangan kehidupan datang dalam hidup kami tidak menjadi goyah, karena firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berdiri memegang janji Tuhan, karena apa yang Tuhan janjikan pasti akan Tuhan genapi. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan menyertai setiap kami, memberkati kami, dan membuat berhasil apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.